Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit loyo, apakah belum makan pagi atau coffee breaknya belum kenyang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dipercaya oleh panitia untuk memberikan sedikit update tentang akut coronary syndrome yang pasti sangat menyentuh teman-teman sekalian, terutama teman-teman ketika berada di IGD atau mungkin di tempat praktek, misalnya seperti itu. Ada beberapa hal yang penting untuk kita cermati dan ini cukup kritikal menyangkut saat ini terkait dengan adanya perubahan misalnya ketersediaan obat atau adanya asuransi BPJS yang juga mengenai seluruh sendi-sendi kehidupan praktek dokter saat ini dan juga berbagai macam hal lainnya. Baik, pertama pendahuluan seperti yang kita ketahui bahwa sistem koronari akut merupakan masalah utama penyakit kardiovaskular dengan angka mortalitas yang sangat tinggi. Tadi Dr. Isman juga sudah mengatakan bahwa hampir 1-2% dari penduduk Indonesia itu menderita serangan jantung tiap tahunnya. Di Sumatera Barat itu bahkan lebih tinggi angkanya daripada angka nasional. Misalnya nasional 5%, kita sampai 6%. Nah, bagaimana SKA bisa terjadi? Sama, ini masih belum ada perubahan, tetap masih sama dengan proses aterosklerosis yang dimulai dengan adanya makan bakwan, makan gorengan, makan isoles, kemudian itu tidak pernah olahraga, kemudian rokok, akhirnya LDL-nya banyak, kemudian LDL-nya teroksidasi karena akibat rokok tersebut, kemudian tiba-tiba marah, gitu kan, akhirnya muncullah yang disebut dengan disfungsi endotel akibat dari stres yang sangat tinggi, kemudian itu membentuk nanti listrik, ada foam cell, kemudian nanti timbullah yang disebut dengan ateroma, ada bisul dalam pembuluh darah, bisulnya makin besar, semakin banyak makan bakwan, semakin banyak konsumsi bimoli, maka semakin besar bisulnya, terus bisulnya makin menepis atasnya. Di proscape-nya, namanya tudung lipidnya itu makin tipis, terus motor bola akhirnya robek atau pecah bisulnya, sehingga keluarlah isi bisul tadi seperti ini susah ya. Nah, oke. Keluar diri ya di sini bentuk bahwa dari pecahnya ateroma tadi, kemudian timbullah yang disebut dengan namanya aktivasi proses pembekuan, menempel semuanya trombosit di situ dan sebagainya, timbullah platelet agregasi, makin lama makin menempel, sehingga bagusnya asalnya ada yang disebut dengan namanya timbullah akhirnya fibrin benang-benang Spiderman tadi yang berusaha untuk menutup, tapi akibatnya tertutup semua pembuluh darahnya, sehingga akhirnya oklusi total dari pembuluh darah koroner akibat adanya benang-benang Spiderman tadi, sehingga akhirnya semua kerikil, semua batu tersebut membentuk jadi trombus besar, sehingga akhirnya terjadilah staining atau total oklusi dari arteri koroner. Nah, diagnosis dari SKA bisa tetap sama, kita tetap menegakkan dengan 3 kriteria tadi lewat dari presentasi nyeri dada yang khas, infak, kemudian adanya EKG, troponin. Dalam hal ini masih belum berubah. Tetap nyeri dada yang khas, infak, seperti nyeri dingin beban berat dengan lamanya lebih dari 20 menit, dirasakan adanya penjalaran sampai lengan kiri, kemudian tidak hilang dengan perubahan posisi, sampai kadang-kadang diikuti dengan gejala yang menyertainya, pasiennya mual, muntah, sampai keluar keringat dinginnya, sampai basah bajunya sampai 2, kemudian berlangsung terus-menerus, dan kemudian kadang-kadang pasien bisa pingsan. Nah, itu merupakan nyeri dada khas infak. Kemudian pasiennya kita EKG. Nah, di EKG bisa terlihat apakah ada S elevasi atau tidak ada S elevasi. Ada S elevasi seperti yang gambar di sini, kita kategorikan ke STEMI atau IMAS. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak ST depresi, tidak S elevasi, mungkin ada ST depresi atau misalnya T inverted, bisa jadi itu suatu unstable aminotransferase atau itu suatu non-STEMI, tergantung dari troponinnya. Dulu namanya cardiac marker, tapi saat ini troponin, karena ini yang paling khas dan paling signifikan pada akut coronary syndrome untuk menegakkan infak. Kemudian seperti apa nyeri dada SKA tadi? Kembali lagi saya
jelaskan bahwa harus ada yang namanya rasa tidak nyaman di daerah substernal. Substernal itu adalah biasanya tidak bisa ditunjuk oleh jari, karena apa? Karena di bawah kulit ada fascia, ada otot, kemudian ada tulang. Nah, di bawah itu baru jantung. Jadi banyak perjalanannya, sehingga pasien biasanya mengeluhkan nyeri dadanya tidak spesifik dan tidak bisa spesifik ditunjuk maksudnya. Kemudian dipacu oleh stres dan berkurang dengan istirahat atau pemberian mitra. Ini yang disebut dengan tipikal dari angina. Nah, kemudian persiksaan lebih dari 20 menit. Kemudian ada beberapa hal lagi yang bisa merupakan unstable angina pectoris, seperti misalnya nyeri dadanya saat istirahat atau baru pertama kali ditemui, atau misalnya nyeri dada setelah infak bila mereka belum melakukan tindakan reperfusi. Oke, kembali lagi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian troponin? Nah, ini cukup update terbarunya. Penilaian troponin saat ini ada yang disebut dengan namanya HS troponin, High Sensitivity Troponin. Nah, kita bicara troponin ketika tetap di awal kita tetap assess pasien dengan nyeri dadanya dan melakukan EKG. Kemudian kita melakukan serial enzim. Nah, serial enzim HS troponin I ini kita akan melihat bila ternyata dia di atas upper limit normal atau upper normal limit, maka kita katakan langsung dia masuk ke IMANES. Nah, tapi kalau misalnya dia IMANES, ini kalau STEMI kita tidak perlu lagi cek enzim. Ini pikirannya apakah kita HS troponin ini untuk mendiferensiasi apakah ini pasien yang IMANES ataukah unstable angina pectoris atau UAP, atau bahasa Indonesianya PPS, angina pectoris tidak stabil. Nah, kemudian kalau misalnya ketika dia datang kita cek HS troponin yang positif, otomatis dia masuk langsung IMANES. Nah, ada strategi yang disebut dengan namanya strategi 0-3 jam. 0 ini adalah ketika 0 jam pasien masuk ke IGD, bukan onset 0 jam. Bila ternyata HS troponinnya di bawah dari dari nilai limitnya, upper limit normal, maka kita lihat onsetnya. Kalau misalnya onset pertama kali nyeri dadanya di bawah 6 jam, maka kita bisa melakukan serial kembali 3 jam lagi. Itu yang disebut dengan strategi 0-3. Nah, tapi kalau misalnya onsetnya pasien udah datang udah onset 7 jam misalnya, nggak perlu lagi dicek. Artinya pasien pasti apakah diagnosisnya lain atau dia masuk kepada angina pectoris tidak stabil. Kemudian ketika kita cek ulang HS troponinnya 3 jam kemudian, hasilnya ada perbedaannya lebih dari satu value-nya, maka masuk ke IMANES. Dan ini yang satu lagi tidak berubah. Dulu kita kan apa perbedaannya HS troponin dengan yang dulu? Ini lebih cepat jatuhnya. Oke. Nah, berapa upper limit normal? Nah, ini tergantung dari alatnya, berbeda-beda tiap alat. Contohnya, alat yang Jamil itu kita pakainya HS troponin I. Maka nilai yang dikatakan positif itu bila di atas 100, dikatakan negatif kalau di bawah 10. Dan tiap alat berbeda-beda. Jadi tolong teman-teman mengetahui apa pemeriksaan yang dimiliki oleh teman-teman sekalian dan hafalkan nilai upper normativity-nya. Dan itu berbeda tiap-tiap alat. Kemudian sedikit saya singgung bahwa di samping elevasi ada juga beberapa EKG yang mungkin bisa tolong dibantu ini enggak? Nah, ada EKG tertentu. Nah, yang mungkin teman-teman kadang-kadang lupa atau mungkin belum terpapar. Jadi ini disebut dengan LBBB. LBBB kadang-kadang kan merupakan, bukan kadang-kadang, LBBB ada yang baru, ada yang lama. Bila seandainya timbul pasien dengan khas nyeri terus datang ke IGD dengan gambaran LBBB seperti ini, apakah ini termasuk yang LBBB yang baru atau LBBB yang lama? Apakah ini termasuk yang STEMI atau non STEMI? Ini yang harus jadi pegangan dari teman-teman sekalian. Adanya namanya kriteria Scarbosa. Nah, jadi kalau misalnya ada ST elevasinya concordance, apa maksudnya concordance? Concordance maksudnya searah. Bila ada QRS-nya ke atas, kemudian diikuti dengan S elevasi, itu namanya ST elevasi concordance. Seperti ini. Biasanya kalau LBBB itu kan William Morrow.
Jadi Y shape di V1 dan M shape di V6. Jadi ada gambaran seperti ini nih di V6. Nah, disertai dengan S elevasi lebih dari 5 mili, itu nilainya 5. Gitu. Itu artinya khas untuk staining atau dianggap sebagai LBBB yang baru. Nah, kalau misalnya ada ST depresi yang concordance, nah apa itu concordance? QRS-nya ke bawah, QRS-nya ke bawah, terus ada ST depresi juga, seperti yang di sini nih, yang nomor 2, yang 3 poin itu. Nah, itu nilainya 3 poin. Atau adanya ST elevasi yang discordance. Ini biasanya kita lihat di T1 nih. Dia udah ke bawah, QRS-nya di T1, terus ada elevasi. Nah, ini harus dilihat, harus di atas 5 mm. Nah, maka poinnya 2, seperti itu. Nah, dikatakan positif itu bila di atas 3. Jadi kalau misalnya ketemu yang ini aja, udah pasti itu adalah khas dari staining. Sekarang kita kembali lagi. Ini, sorry. Oke. Nah, jadi di samping itu ada lagi beberapa EKG yang lainnya yang tidak biasa. Kalau S elevasi kan sudah sering kan. Jadi yang harus teman-teman pahami adalah S elevasi yang LBBB tadi, yang dianggap LBB baru. Kemudian ada lagi yang disebut dengan namanya irama pacing. Ya, jadi teman-teman harus lihat bisa diaplikasikan masalah Scarbosa kriteria tadi pada pacing karena gambarnya hampir mirip. Tapi itu kadang-kadang tidak khas. Kemudian jangan lupa untuk posterior juga begitu. Posterior yang true posterior tidak tampak adanya ST elevasi. Kita tahu kalau misalnya ada ST elevasi 2-3 AKF, jangan lupa untuk mengecek di P7, P8, P9 dan P3R, P4R untuk melihat P4. Tapi kalau nggak ada ST elevasi di 2-3 AKF bagaimana? Jangan kurang teliti karena harus lihat juga di P1, P2, P3 apakah ada ST depresi atau tidak. Kalau ada ST depresi di P1, P2, P3 disertai dengan R yang tinggi, prominan R, maka itu juga ciri-ciri dari true posterior. Jadi jangan sampai teman-teman nanti nggak ngeh atau kurang teliti bahwa ternyata ada STEMI-nya, karena penanganan STEMI dengan non-STEMI berbeda. Nah, kembali lagi kepada kecurigaan imanes tadi. Kalau misalnya ada namanya strategi 0-3 jam, ini namanya strategi 0-1 jam. Nah, jadi intinya ada 3 alat yang berbeda. Pahami ada ABCDE. Contohnya, misalnya pasiennya datang 0 jam, ya, baru datang nih, jamnya jam di D ini. Nah, kalau misalnya dia hasilnya 52, misalnya, artinya itu rutin. Nah, tapi kalau misalnya jadi ini adalah strategi yang 0-1. Artinya ketika kita lihat, kalau misalnya ternyata dia misalnya di bawah dari ini, gitu kan? Kalau misalnya kurang dari 52, misalnya, maka kita bisa mengecek dalam 1 jam dan kita melihat perbedaannya antara yang 0 dan 1 jam. Kemudian bisa kita login. Ini memang agak sedikit agak susah dihafalkan, tapi mungkin yang lebih praktis yang 0-3 jam. Tapi ini bisa jadi ini kalau ada gambar sini tempel aja di IDD-nya supaya untuk mengingat. Baik, initial treatment sama seperti yang sebelumnya, cuma ada perbedaan sedikit. Dulu kita mengenal adanya Monaco, morfin seperti yang kita lihat dengan dosis 2-4 mg, kemudian oksigen, kemudian nitrat, kemudian aspirin. Nah, CO ini bisa sekarang ada alternatif lain yaitu K, bisa clopidogrel atau ticagrelor. Bahkan pada bagaimana cara pemberiannya? Kalau misalnya clopidogrel kita berikan loading 300 mg ditambah 75 mg once daily. Nah, sekarang karena ticagrelor cukup poten dalam melakukan primary PCI, selanjutnya diberikan dulu 180 mg loading dose dan dilanjutkan dengan 90 mg 2 kali sehari. Bahkan guideline PERCI yang baru tahun 2018 mengatakan berikanlah ticagrelor dulu kalau pasien settingannya akut, terutama untuk primary PCI, dan diberikan clopidogrel jika ticagrelor kontraindikasi atau tidak tersedia. Oh. Ya, ini adalah sedikit tentang gambaran EKG secara besar. Yang ingin saya sampaikan adalah pada pasien SMS jangan lupa untuk melihat presentasinya.
karena SKNS bisa statusnya bisa menjadi seperti primary PCI bila terdapat tanda-tanda seperti Grace yang meningkat, atau misalnya pasiennya nyeri dada yang menetap, atau ada life threatening arrhythmia, atau misalnya pasiennya shock cardiogenic, atau pasiennya akut heart failure. Itu statusnya jadi immediate, jadi kurang dari 2 jam harus dilakukan segera. Atau misalnya dia urgent antara 2 sampai 24 jam jika ternyata pasiennya ada perubahan excessive changes, atau misalnya perubahan dari troponinnya, atau kenaikan yang tiba-tiba atau penurunan. Atau bisa jadi early kalau misalnya pasien dengan masalah ada diabetes, ada faktor risiko yang lain yang cukup berat. Bisa kita lihat di apakah IMA-S onset 12 jam dilakukan IPA-PP? Ya, jawabannya iya, karena kalau misalnya dia lebih dari 12 jam, kita bisa lihat, kalau yang di bawah 12 jam pasti wajib hukumnya ya. Tapi kalau di atas 12 jam, apakah bisa? Jawabannya iya, 1C. Bila ada keluhan. Tapi bila tidak ada keluhan, jawabannya masih disarankan. Tapi kalau di atas 48 jam, tidak boleh diberikan. Kelas 3. Oke? Apa maksud dengan adanya keluhan? Bila hemodinamik unstable dan arrhythmia. Kalau ini asimptomatik atau pasiennya stable. Oke. Kemudian kembali lagi, pertanyaan selanjutnya, kapan pasien SKNS harus menjalani KPP? Saya tadi sudah jelaskan sedikit, dikatakan immediate kalau adanya 4 tanda-tanda tadi. Adanya gagal jantung akut, adanya pasien dengan left threatening arrhythmia, dan pasien dengan nyeri dada menetap. Atau misalnya skor Grace 140 itu masuk kepada yang 2-4 jam. Oke. Kemudian ini skor Grace, ada bisa dilihat kalkulatornya. Kemudian DAPT yang mana, berapa lama, dan pengertian seperti apa. DAPT saat ini ada kita bagi jadi 2, IKPP dan fibrolitik. Kalau fibrolitik tetap kita berikan hanya clopidogrel saja, belum ada trial untuk ticagrelor. Tapi untuk IKPP kita bisa berikan ticagrelor 150 mg atau clopidogrel 600 mg. Nah, kemudian bedanya kalau clopidogrel dia merupakan obat yang prodrug yang mungkin butuh sitrokom P450 untuk aktif, sedangkan ticagrelor bisa langsung beroperasi ke target atau reseptor. Nah, kemudian ya ini intinya ticagrelor cukup aman diberikan dengan tingkat mortalitas pasien yang cukup rendah dibandingkan dengan clopidogrel. Kemudian pada pasien yang mengalami trombolitik pun kalau harus direview PCI, bila kita memberikan ticagrelor pun juga sangat disarankan dengan hasil yang jauh lebih baik. Kemudian di sini sesuai dengan tata laksana CSPR tahun 2018, rekomendasi untuk terapi fibrolitik, aspirin tetap diberikan, clopidogrel tetap diberikan, dan DAPT diberikan selama 1 tahun. Tapi jika setelah fibrolitik dapat dipertimbangkan untuk diganti dengan ticagrelor jika pasien harus dilakukan rescue PCI. Waktu 1 menit lagi itu? Ya. Nah, bagaimana durasi DAPT yang kita berikan? Nah, tergantung. Tidak mesti harus 1 tahun. Kita bisa berikannya lebih pendek atau kita bisa berikan lebih panjang. Kita berikan lebih pendek kalau kita lihat kategorinya seperti ini, terutama kalau ada riwayat keluar bleeding. Ini yang disebut dengan namanya skor dari precise DAPT. Ini nanti diambil garis lurus. Kalau dia misalnya kurang dari 25, kita bisa start lebih panjang. Tapi kalau dia di bawah 25, maka dia harus short DAPT. Itu artinya risiko bleedingnya tinggi sekali. Nah, begitu juga kalau misalnya pasiennya ternyata nggak ada masalah untuk makan obat dua antiplatelet, disarankan bisa diperpanjang sampai 2,5 tahun atau 30 bulan bila ternyata memenuhi kriteria, misalnya dia perokok juga, masih diabetes juga, kemudian dia MI. Nah, bila ternyata skornya lebih dari 2, kita bisa memperpanjang sampai 30 bulan atau 2,5 tahun. Nah, ingat untuk penggantian DPT dari kakak ke adik atau dari adik ke kakak itu ada aturannya. Kalau pada akut setting selalu di loading, misalnya nih di clopidogrel, ya kan? Dia dapat dari akut setting, misalnya dia sebelumnya dengan riwayat dapat clopidogrel 1x75, untuk menggantinya harus di loading. Kalau ticagrelor langsung 2 tablet. Begitu juga kalau misalnya akut setting, kalau dari 3 ke clopi harus di loading 600 mg atau sama dengan 8 tablet.
Kalau dari klopi ketika juga di loading 2 tablet. Kalau akut setting, ingat akut setting harus selalu di loading. Tapi saat chronic setting tidak harus di loading kecuali perubahan dari pika ke klopi. Ya, tetap di loading 8 tablet clopidogrel, kemudian dilanjutkan dengan 1 tablet. Karena ini sering sekali bisa tidak tersedia di rumah sakit kita dengan cara seperti itu. Baik, kesimpulannya, reperfusi merupakan target utama pada tata laksana 5S. Tetap dalam pikiran kita reperfusi, meskipun pasiennya difibrilitik tetap dirujuk untuk PCI. Apakah PCI-nya untuk risiko PCI ataukah PCI elektif. Kemudian hysteroconium merupakan marka jantung yang dapat digunakan dalam penegakan diagnosis SKA. Ada 2 strategi, yaitu 0,1 jam atau 0,3 jam. Kemudian di KPP tetap dilakukan mesti offset 5S-nya lebih dari 12 jam dengan berbagai kondisi, dan tindakan KPP dapat dilakukan pada non-STEMI dengan penilaian stratifikasi risiko terlebih dahulu, dan ticagrelor merupakan PY12 inhibitor yang direkomendasikan pada pasien yang menjalani IKPP atau rescue PCI pasca trombolitik. Dan durasi DAPT umumnya 1 tahun, tapi bisa kita perpanjang atau kita perpendek sesuai dengan kondisi pasien. Apakah bisa kita lakukan pakai precis DAPT score ataupun scoring DAPT. Kemudian penggunaan DAPT harus dilakukan dengan diagnosis rutin pada fase akut dan kronik. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.